orang-orang penghafal Al-Quran itu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan liang kuburnya pun tidak ada bisa, yakni akan utuh gitu kan kuburannya itu, di jasadnya itu, karena Allah akan jamin gitu kan, orang yang menghafal Al-Quran itu akan jamin kuburannya, jasadnya akan utuh. Kemudian Al-Quran itu akan menjadi syafaat gitu kan nanti di yaumil kiamah, nanti di padang mahsyar nanti, karena iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Nah, kata Nabi, iqra'ul Qur'an, bacalah olehmu Al-Quran, fa innahu ya'ti, maka sesungguhnya Al-Quran itu akan datang yaumal qiyamah, pada hari kiamah, syafi'an li ashabi, yakni bagi orang-orang yang membacanya. Nah, kita ini kan tiap hari di sini membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, mengamalkan isi-isi Al-Quran, maka insya Allah kata Nabi, syafi'an li ashabih, akan memberikan syafaat nanti di yaumil kiamah, nanti di padang mahsyar nanti. Amin ya Allah ya Robbal. Nah, makanya dari sekarang nih adik-adik, manfaatkanlah waktu itu, karena waktu itu sangat berharga. Karena apa? Kata Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddinnya, bahwasannya kullu nafasin min anfasin kal jauhar la tughawwam bil ghimam, yakni setiap hembusan yang keluar dari jiwamu, yang keluar dari lidahmu, itu adalah permata yang tidak ada nilainya. Emas bisa kita dapatkan, harta sebanyak apapun kita bisa dapatkan, mobil sebanyak apapun kita bisa dapatkan, akan tetapi waktu, akan tetapi umur, kita mau cari di mana waktu dan umur itu, karena tidak ada toko yang menjual waktu. Makanya manfaatkanlah nih setiap detik, setiap saat ini untuk hal-hal yang bermanfaat, karena waktu itu tidak bisa diulangi lagi. Nah, makanya adik-adik nih dari sekarang manfaatkanlah waktu yang ada ini nih di pesantren Fatmaiyah 2 ya. Ini khusus Al-Quran. Nah, makanya ini adik-adik ini adalah orang-orang yang khusus, orang-orang pilihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena orang-orang penghafal Al-Quran itu merupakan suatu pilihan, merupakan suatu amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena orang-orang penghafal Al-Quran itu merupakan suatu hal yang luar biasa. Coba kalau kita lihat di luar sana, banyak sekali orang-orang yang menyia-nyiakan waktunya, melalaikan waktunya. Tapi alhamdulillah kita sekarang ini di pesantren Fatmaiyah Quran 2, insya Allah kita setiap hari membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, maka insya Allah kita ini merupakan sebaik-baiknya orang. Kata Nabi, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama, yakni sebaik-baiknya orang adalah orang yang mengamalkan Al-Quran dan mengajarkannya. Nah, mudah-mudahan kita ini termasuk kepada orang-orang yang mengamalkan Al-Quran dan begitu pun orang yang mengajarkannya. Nah, jadi intinya harus semangat dalam menghafal Al-Quran itu, karena banyak sekali godaan-godaan yang kita hadapi nanti, terutama saat ini aja. Saat ini terkadang kita godaannya malas gitu kan, betul nggak? Yang asalnya di rumah semangat gitu kan, pengen menuntut ilmu, pengen mencari ilmu, pas ketika datang ke sini kita menjadi malas gitu kan. Karena apa? Karena godaannya itu sangat dahsyat. Jadi setan itu akan masuk dari belakang, depan, dari samping, dari kanan, dari kiri, dari atas, dari bawah, akan masuk ke penjuru kita biar kita itu lalai dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makanya adik-adik ya, harus manfaatkanlah waktu semaksimal mungkin, karena waktu itu sangat berharga. Jadi waktu-waktu yang dulu bukanlah milik kita, waktu-waktu yang akan datang juga bukanlah milik kita, hari-hari yang berlalu bukanlah milik kita,
hari-hari yang akan datang juga bukanlah milik kita. Tahun-tahun yang berlalu bukanlah milik kita. Tahun-tahun yang akan datang juga bukanlah milik kita. Detik-detik yang kemarin, detik-detik sekarang ini yang ke belakang bukanlah milik kita. Dan detik-detik yang akan datang juga bukanlah milik kita. Makanya manfaatkanlah ini waktu, momen ini untuk menghafal, untuk mentadaburi Al-Quran, untuk mendekati Al-Quran. Maka insya Allah barang siapa yang mendekati Al-Quran, maka Al-Quran pun akan mendekati kita. Nah gitu teman-teman. Nah pertanyaannya, bagaimana cara menghafal Al-Quran itu biar mudah gitu kan? Pengen tahu nggak tipsnya apa? Nah tipsnya yang pertama adalah kita sebelum menghafal Al-Quran ya, contohnya ini Al-Quran gitu kan, contohnya ini Al-Quran. Nah sebelum menghafal kita diusahakan ingat dulu kepada dosa-dosa kita, dosa-dosa kita nih, karena al ilmu nurun gitu kan, ilmu itu cahaya. Jadi ilmu itu tidak akan masuk kepada orang-orang yang pelaku dosa, pelaku maksiat. Nah bagaimana biar ilmu itu cepat masuk ke dalam otak kita? Maka yang pertama yang harus diingat adalah dosa kita ya. Jadi pas sebelum kita menghafal, istighfar dulu. Astagfirullahaladzim, 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 sambil dihayati dosa-dosa kita yang telah kemarin atau jam yang sebelumnya telah melakukan apa gitu kan, taubatin dulu. Jadi biar mudah untuk menghafalnya. Jadi astagfirullahaladzim terus sampai meresap ke dalam hati kita. Nah itu yang pertama ya, dari segi dosa, ingat-ingat. Terus yang kedua, sebelum menghafal diusahakan kita itu harus menghadap kiblat ya teman-teman, menghadap kiblat. Kalau di sini berarti kiblatnya ke sana ya. Nah diusahakan harus menghadap kiblat. Nah kemudian setelah itu harus dibaca dulu, dibacanya minimal 20 kali sampai 40 kali. Karena apa? Karena di dalam kitab Ta'alimut Ta'alim ya Pak Kiai, bahwasannya dijelaskan barang siapa yang ingin hafalannya atau ilmunya itu tidak lupa lagi, tidak luntur lagi, minimal kita bacanya 20 kali balikan atau sampai 40 kali balikan. Nah jadi begitu teman-teman. Contohnya satu gini kan, satu halaman contohnya. Nah kita baca dulu ya dari sini sampai bawah, sampai 20 kali balikan atau 40 kali balikan. Nah setelah itu, setelah kan lama-lama kan akan kebayang tuh tulisannya seperti apa gitu kan. Nah ini ada Al-Quran. Nah kan lama-lama kan akan kebayang gitu kan, tulisannya itu seperti apa gitu kan. Kemudian huruf H kecil apa H besar gitu kan. Nah kemudian di pojok ini ada tulisan apa, terus di tengah-tengahnya ada apa. Jadi kebayang karena kita sering melihatnya gitu kan. Jadi intinya 20 sampai 40 kali balikan. Nah jadi diusahakan sebelum membaca Al-Quran kita itu talaki dulu kepada seorang guru. Jadi biar tahu letak salahnya di mana. Jadi jangan langsung menghafal ya. Jadi harus talaki dulu kepada seorang guru biar dibenarkan, takutnya ada bacaan yang salah gitu kan, atau ada bacaan yang kurang pas. Nah makanya harus talaki dulu. Nah setelah talaki ini satu lembar, nah kemudian kita dibaca 20 atau sampai 40 kali. Diusahakan seperti itu. Jadi biar melekat di otak kita itu, biar tidak lupa lagi. Nah setelah itu kemudian dihafal ya teman-teman. Setelah 20 sampai 40 kali dihafal. Nah itu akan cepat. Insya Allah setengah jam juga hafal. Segini, setengah jam atau 15 menit juga hafal. Karena kita sudah kebayang gitu kan tulisannya seperti apa.
Nah gitu, insya Allah itu akan memperkuat hafalan kita gitu teman-teman. Itu tipsnya kalau kakak untuk menghafal Al-Quran. Akan tetapi di samping itu kita harus seimbang dengan murojaahnya. Contohnya kita itu nambah 1 lembar, berarti murojaahnya itu per hari 1 juz. Diusahakan gitu, paling sedikit 1 juz ya. Dulu kakak juga sampai sekarang gitu kan tiap habis sholat minimal 1/4 juz ya, diusahakan takrir. Jadi kalau malas langsung baca 1 juz untuk takrir, nah berarti tiap habis sholat baca 1/4 juz aja, 5 halaman atau 4 kaca gitu kan, dibaca aja, ditakrir. Jadi biar nggak lupa lagi. Jadi kalau kita nambah terus nambah, yang ininya nggak diulang-ulang, akan lupa lagi gitu kan. Makanya kan kata Nabi itu, hafalan Quran itu bagaikan unta yang tidak diikat gitu kan. Nah bagaimana caranya biar hafalan Quran itu nggak hilang? Yakni kata Nabi harus diikat, atau ontanya itu harus diikat kata Nabi, yakni dengan cara mentakfirnya, dengan cara murojaahnya, dengan cara mengulang-ulang hafalannya. Nah insya Allah maka akan kuat gitu kan hafalan kita. Tutup dulu. Oke, nanti kita ada sistem pertanyaan ya teman-teman. Boleh mau tanya apa? Insya Allah kalau kakak bisa, insya Allah sama kakak jawab ya teman-teman. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.